cuma satu yang bisa menyelamatkan fiskal kita, dan dengan demikian ekonomi kita adalah hentikan immediately sekarang juga publicly yang namanya MBG, karena itu poinnya yang terakhir yang membuat ini hari market kita hancur adalah downgrade dari Fitch rating, ya kan, dan poin dalam rating tersebut adalah MBG. Dan ini sudah saya sebut kali-kali. Tambahin Rob, saya jamin bila MBG ini ditunda atau di stop maka akan apa? Jadi kalau MBG ini ditunda atau di stop, satu, logically speaking, fiscal space kita lebih besar, ya kan? Nah, mengantisipasi harga minyak naik, ya kan, dan pemerintah harus tetap memberikan subsidi. Kita punya duit, bos, ya kan? Sebab kalau tidak disubsidi, harga BBM naik, semua harga naik, bos. Pada saat rakyat tidak punya daya beli, harga naik atau inflasi naik, ini bencana, bos. Buat pemerintah itu sendiri, bukan buat rakyat aja, ya kan? Rakyat merasa, come on man, ini udah nggak bener ini pemerintahan. Jadi please listen to me, stop MBG immediately. Itu yang cuma bisa menyelamatkan kita dalam kondisi yang kejepit seperti ini. Realita pertemanan sadis abad ini, rela membayar 17 triliun hanya untuk dianggap bestie. Apakah harga yang pantas di tengah masalah negeri sendiri yang banyak belum teratasi? Dan itu hanya harga awal. Kita harus membayar 19% tarif ekspor, sedangkan mereka gratis alias nol. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia. And the other part is they are going to pay 19% and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties. Kita juga wajib impor energi dari AS senilai 252 triliun. Kita juga wajib membeli pesawat Boeing senilai 227 triliun. Wajib membeli produk pertanian dari AS senilai 73 triliun. Yang akhirnya memaksa kita untuk membeli seekor ayam senilai Rp500.000. Kita juga dilarang untuk mengenakan pajak kepada perusahaan-perusahaan besar digital AS seperti Netflix, Meta, Google, dan lain-lain. Produk mereka bisa masuk ke Indonesia tanpa perlu dilengkapi sertifikasi halal. Sungguh harga pertemanan yang sangat mahal. Buat apa terlihat mampu di panggung dunia, padahal masih banyak guru yang hidup menderita? Buat apa memperbolehkan mereka memasukkan produk mereka ke negeri sendiri tanpa logo halal, sedangkan warga sendiri diwajibkan untuk mengurus label halal? Buat apa membebaskan pajak digital untuk perusahaan-perusahaan yang sudah besar dan kaya, sedangkan rakyat sendiri banyak demo karena pajak bumi dan bangunannya dinaikkan? Buat apa membeli tambahan pesawat dari luar negeri jika rakyat sendiri tidak mampu naik pesawat karena harga tiket domestik yang melambung tinggi dan tidak tergapai? Buat apa keluar uang 17 triliun ketika rakyat sendiri yang diterpa bencana masih menggigil kedinginan di pengungsian? Buat apa mendapat tepuk tangan meriah di panggung dunia ketika rakyat sendiri masih jauh dari kata sejahtera? Karena pengalaman kasus BLBI, Asabri, dan EKTP, kita tidak dapat memulihkan atau mengembalikan aset. Kalau toh itu kita menggunakan sistem perampasan aset tanpa ada proses pemindanaan, ini secara hukum pidata kita kan menganut sistem pembuktian terbatas. Sedang kalau kita berkaca di Malaysia, kalau ada pejabat di profiling kemudian terlihat hartanya tidak wajar dan sebagainya, itu mereka langsung melakukan pemanggilan dan melakukan perampasan. Yang kedua, perkembangan penegakan hukum menyangkut perampasan aset itu dengan proses pemindahan itu bisa dilakukan oleh KPK, bisa dilakukan oleh Polri, bisa dilakukan oleh Kejaksaan. Tapi kita harus paham bahwasanya database LHKPN itu hanya KPK yang mempunyai. Yang ketiga, perampasan aset itu pasti tindakannya adalah pelacakan aset. Bagaimana kemudian pola kerja dari pelacakan aset dari aset yang disamarkan atau sampai dialihkan secara hukum ke pihak ketiga, tentu kita paham
ada adagium hukum perlindungan hukum pembeli dan beritikat baik bona fide purchaser. Karena pengalaman kasus BLBI, Asabri, dan EKTP, kita tidak dapat memulihkan atau mengembalikan aset. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi!